Wis mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan tugas jaringan komputer Pak Imam. Di sini kami kelompok 1 dengan anggota 4 orang. Yang pertama Andri Saputra NIM 2019-51207. Yang kedua Ahmad Nawawi 2019-51066. Yang ketiga Rudi Purnomo 2019-51064. Yang keempat Nizar 2019-51038. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal. Yang pertama jurnal nasional yang berjudul Implementasi Snot Intrusion Detection System atau IDS pada sistem jaringan komputer. Jurnal Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Vol Den Hal Vol 6 nomor 3 tahun September 2018. Penulis Muhammad Helmi Saiful Yuri Harahap. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem keamanan jaringan komputer dengan menerapkan Snot Intrusion Detection System atau IDS. Sistem keamanan jaringan yang dibangun mengintegrasikan antara Intrusion Detection System atau IDS, database system, dan monitoring system. Dalam skema pengujian, sistem terdiri dari dua jenis, yaitu server dan klien. Server berfungsi sebagai target serangan dan sekaligus digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap jaringan. Terus piye iki? Lanjut apa? Wakil iki. Langsung hasil kesimpulan itu apa? Langsung tak piye wi? Hasilnya kan aku. Hasilnya ya kowe. Langsung balik lanjut tok kowe ya, tak dono ya, nganune ya. Ya aku ah. Ya, tak dono iki ya. Ya. Kira Kok aku kelebihan sampai kekurangannya. Yang Mas Nawawi hasil sampai kesimpulan ngono wis. Aku buka laptop iki iso maca ke laptop. ya ki wi waca wi. Saya ganggu betul-betul tak. Saya. Wes ya. Wes durung.
Wis lagi waca. Engko tak katae videone. Hasil penelitian. Setelah proses pengujian serangan dilakukan, maka Snort akan mengirim semua proses yang telah dilakukan pada direktori var log Snort. Kemudian dikirim ke database MySQL dan setelah itu dapat dilihat pada Basic Analysis and Security Engine atau BAS dengan tampilan web. Kesimpulan, Snort IDS bekerja dengan baik dalam mendeteksi serangan. Waktu tanggap Snort IDS dalam menganalisa paket yang terdeteksi sebagai gangguan cukup cepat, yaitu tidak lebih dari 1 detik per paket gangguan. Dapat disimpulkan bahwa Snort IDS sangat reaktif dalam menyikapi paket-paket yang terdeteksi sebagai gangguan. Snort IDS juga mampu mendeteksi penyerangan-penyerangan yang dikategorikan sebagai denial of service atau DOS, seperti Pink Floyd, Chain Attack, TCP, dan UDP Attack. Kelebihan. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu Instruction Detection System berfungsi melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak lazim pada jaringan sehingga awal dari langkah para penyerang bisa diketahui. Dengan demikian administrator bisa melakukan tindakan pencegahan dan bersiap atas kemungkinan yang akan terjadi. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini secara default Snort memiliki keterbatasan dari segi rules yang ada. Semakin lengkap rules yang dimiliki sistem akan semakin terlindungi dari gangguan penyusupan. Untuk menambahkan rules, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang protokol dan layout serangan untuk pengembangan sistem keamanan jaringan yang lebih sorge. Tidak cukup hanya dengan menerapkan Intrusion Detection System atau IDS, sistem keamanan jaringan perlu dilengkapi dengan Intrusion Prevention System atau IPS. Iki lanjutnya lagi, jurnal internasional lah. Kalau di mana? Selanjutnya jurnal internasional. Emang suaraku patah-patah kok. Aman. Ayo. Ada angin tensinya. Selanjutnya jurnal internasional yang berjudul Sistem Alarm Cerdas untuk Sensor Nirkabel Jaringan atau Unadaptive Intelligent Alarm System for Wireless Sensor Network. Jurnal Teknik Elektro dan Ilmu Komputer Indonesia. Vol dan halaman 15 dan 7 tahun 2019. Penulis Aiman Dawon Salaman, Osama Ibrahim Khalaf, Gaida Mutasar Abdul Sahib. Tujuan penelitian ini untuk mengusulkan pengaturan jarak jauh dasar dan dapat disesuaikan untuk komputerisasi suhu, kelembapan, gas, gerakan, dan cahaya dengan menjalankan sensor andal yang dapat dikontrol juga diamati. Inovasi ini menawarkan energi dan kesempatan baru untuk membangun ketersediaan perangkat di dalam rumah untuk komputasi rumah. Kajian pustaka, sistem pendeteksi kebakaran OT menggunakan sensor dengan Arduino sama Ibrahim Khalaf. Metode penelitian menggunakan metode Smart Dome. Hasil penelitian, tujuan mendasar dari memeriksa pengujian setiap segmen sebelumnya pada
Verobot adalah untuk menghindari pengerahan tenaga yang cermat yang diperlukan untuk menghilangkan sinyal yang berbeda di air masing-masing. Dari hasil koherensi yang diterapkan pada Verbot untuk menghitung rancangan sistem, diketahui bahwa sistem dalam kondisi ideal karena perkembangannya terjamin. Reproduksi desain sistem juga terjadi seperti yang direferensikan sebelumnya, dengan tujuan utama untuk membandingkan hasil yang didapat dari penggambaran struktur dengan yang didapat dari reproduksi. Hasil keduanya ketika kontras sangat membandingkan dan hanya sedikit kesalahan. Dalam kualitas, untuk menjamin bahwa setiap bagian yang akan digunakan berfungsi secara praktis, pertama-tama dicoba dengan multimeter yang terkomputerisasi dan diganti dengan yang di-flash sebelum akhirnya mengikatnya di papan Vero. Maka untuk menjamin tidak ada kerusakan pada jalur rangkaian pada setelah dilakukan pembahasan pada Burfer, maka dicoba cara rangkaian menggunakan digital multimeter. Hal ini dibuat juga untuk menjamin kesesuaian sistem pada papan Vero. Kemudian sirkuit ini dihidupkan kembali. Hasil yang didapat dari pemeragaan dengan seksama dibandingkan dengan hasil yang ideal. Hanya dengan beberapa variasi kecil, akhirnya jangka waktu untuk pemberitahuan peringatan dicoba secara fisik itu telah dilakukan dengan menggunakan digital stopwatch dan hasil yang diperoleh diamati menjadi 15,5 detik. Nilai yang diperoleh dari pengujian manual sangat sesuai dengan yang didapat dalam penentuan rencana, misalnya 5,7 detik. Kesimpulan. Kesimpulan. Cenderung dianggap bahwa inti dari pembuatan, rencana, pengujian dan penerapan suatu sentuhan sederhana dan dapat diandalkan desain keamanan harus diterapkan untuk membangun kerangka keamanan yang sempurna, yang sangat diakui untuk menyelesaikan prosedur rencana. Salah satu faktor yang mewakili kewajaran suatu barang adalah pemilihan suku cadang yang tepat. Keandalan seluruh kerangka kerja peringatan telah diverifikasi oleh penggabungan perubahan khusus pada saklar ke Catudaya Unit dengan tujuan sebenarnya bahwa pasokan listrik ACA dan baterai yang melimpah di area dingin. Dengan demikian, ini menjamin pasokan kemampuan yang dapat diprediksi kerangkaian aturan. Kelangsungan seluruh sistem dipertimbangkan dengan menggunakan transistor dalam mode pengumpul biasa untuk menghubungkan hasil sirkuit ke speaker. Sistema dicoba dan dilihat untuk bekerja dengan kehalusan dan keinginan. Ringkasnya, strategi yang jumbo dan kuat untuk memeriksa aktivitas pencuri dan penyusup yang dibuat secara memadai yang merupakan tujuan penyelidikan. Kita dapat secara meyakinkan mengatakan sepanjang garis ini bahwa keuntungan dari memiliki struktur dari penjara ini tidak dapat terlalu ditekankan. Di masa depan, kita akan menemukan teknik untuk memperbaiki struktur dengan menggabungkan sistem siap dengan mikrokomputer untuk membantu kelayakan struktur keseluruhan atau bergabung dengan kunci gerbang yang didorong. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi sistem alarm cerdas adalah memberikan kondisi hidup yang aman dan nyaman. Aplikasi ini menggunakan sistem sensor network atau WSN. WSN merupakan sistem yang dibangun dengan memanfaatkan sedikit sensor independen. Nah, untuk kelemahan dari sistem cerdas adalah teknologi artificial intelligence tidak memiliki
Common sense adalah sesuatu yang membuat kita tidak sekedar memproses informasi, namun kita mengerti informasi tersebut. Pengertian ini hanya dimiliki oleh manusia. Kecerdasan yang ada pada artificial intelligence terbatas pada ada yang diberikan kepadanya atau terbatas pada program yang diberikan. Alat teknologi artificial intelligence tidak dapat mengelola informasi yang tidak ada dalam sistemnya. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.